Ini harusnya nggak boleh sih. Tadinya kayak ragu-ragu mau posting ini, tapi gimana ya? Kita mau sholat asar gitu kan di masjid. Tapi ada, nggak tahu ini speakernya masjid atau gimana, tapi letaknya di sebelah masjid dan dibunyikan sangat keras. Ini nggak cuma saya, beberapa orang yang lewat tuh sampai geleng-geleng gitu. Terus tadi ketika saya sholat juga nggak dikecilin atau dimatiin, tetap suaranya. Maksud saya ketika ada orang sholat maka ya dikecilin ke atau dimatikan karena orang lagi beribadah kan. Tapi terus saja tuh. Itu kelihatannya si bapaknya yang ada di sana itu yang operator itu dia. Mungkin kurang paham ya kalau fungsi masjid kan rumah ibadah. Jadi ya speakernya ya dipakai untuk ibadah gitu. Kalau sekeras ini apa nggak mengganggu warga-warga sekitar juga ya? Kecuali warganya juga mungkin fine-fine aja ya, oke lah. Cuman kalau saya pribadi sebagai orang yang ingin sholat di masjid ini, saya mengutarakan apa ya? Sepertinya ini mengganggu sih, itu aja. Ya, jadi ini udah usuk bambunya udah kepasang. Nanti di atasnya usuk kita kasih kerai dari bambu juga ini. Baru atasnya ada remnya. Baru terakhir gentengnya kita naikkan.
Oke, ini udah jadi tapi mungkin masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Ini tinggal lumut-lumutnya kita tumbuh nggak Bu diginiin Bu? Jadi musangnya jangan di situ ya. Iya, nanti musang kita pindah. Ini Bu, plak-plak di situ Bu. Kayaknya perlu ditekan-tekan Bu. Gelap nih. Gak apa-apa kalau mau dikasih dikit-dikit. Ini tadi kita tambahkan ember di tengah-tengahnya karena sudah tidak memungkinkan kalau kita gali lagi dan kita buat kedung. Jadi kita kasih ember, terus embernya kita tutup batu-batu. Kurang apa berarti? Kalau ngapot. Kalau ngapot tak ganjel. Iki lho. Kasih yang merah tadi Mas, merah tadi bagus tuh. Nah, ada balancing stone. Wih, mantap. Mantap. Gak bisa dia. Itu terlipat itu nanti bisa dibongkar. Iya, ditarik ke sini, Pak. Ini lebarnya sudah mentok itu, Pak, atau bisa dibuka lagi? Bisa dibuka lagi kayaknya ya. Oke, sip. Ini kita mau bikin kolam tapi pakai terpal. Dinding tetap kita plester dulu dan kita beri rangka dari bambu-bambu bekas, bambu yang kita belah-belah. Ini mau kita pelur, terabat dan aci, tapi kita beri tulangan dari bambu dulu supaya dia kuat.
dan tidak mudah retak. Plesteran untuk kolam dengan rangka bambu. Jadi plester ini untuk menahan agar tanah nanti tidak jatuh dan mendorong area kolamnya ya, jadi sehingga tidak longsor lah seperti itu. Nanti kemudian kita akan lapisi dengan geomembran. Itu geomembrannya. Pekerjaan persiapan lahan, diratakan tanahnya yang belum rata, diratakan supaya nanti dia tidak miring atau berbeda levelnya. Oke, ini kita akan lapisi dengan terpal dengan geomembran. Ini ada 4 jalur inlet untuk air masuk. Ini untuk vakum, ini membran, dan nanti ada satu lagi untuk skimmer. Ini kita buat sederhana aja, dan nanti kesannya konsepnya ini adalah kolam natural ya. Diputar seperti ini ya Pak, kiri kan. Kayaknya kalau kayak gini kan nggak pas, berarti yang itu nanti ke sini. Oke. Ini kemana? Ini. Intinya yang sisi memanjang ke sebelah sana. Pak Mardi turun dulu. Nah, tarik ke sini Pak. Ini motongnya kemarin cuma pakai perkiraan kira-kira, mudah-mudahan bisa pas. Ini adalah geomembran sisa project di Magelang ya, jadi memanfaatkan barang-barang yang ada. Saya tidak jadi bikin kolam renang dengan konsep yang rapi, keramik gitu. Kita pakai yang natural aja sehingga hemat biaya. Maksudnya kita sudah punya geomembran ini cocoknya untuk kolam natural. Ini kita mulai kasih batu sekaligus membentuk dasarannya ya. Untuk menjaga agar batunya tidak tergores, kita kasih kain-kain bekas. Ini kain bekas gorden. Kita kasih batu. Nah, atasnya itu Pak, yang tadi nyelengan itu nanti dikasih batu juga. Tapi nanti batunya menumpuk dari bawah dulu, baru ke atas gitu. Ini batunya harus kita keluarkan lagi karena setelah kita coba ratakan yang bawah, ini jadi ketarik yang sini. Jadi ini kita akan tarik ke sini. Cuman tentu batunya harus dipindahin dulu nih.
Ini di celah-celah batu kita masukin tanah dari galian untuk pompanya. Kemudian yang di dalam ini sudah kita susun batu-batu. Kita akan kasih sedikit semen mortar supaya dia lebih stabil, nggak ambruk batunya. Kalau yang luar ini nggak ada, yang kita kasih semen. Ini adalah batu bekas galian di sini. Dia cukup besar dan panjang. Ada beberapa sebenarnya, ini satu, itu dua. Yang lainnya udah pecah juga karena terlalu besar. Jadi harus dipecah. Ini kalau saya punya uang lebih dan saya punya waktu untuk mengembalikan ini, maka untuk geomembran ini saya akan gunakan yang lebih tebal atau saya dobelin, karena ini udah kita dapati beberapa kebocoran yang langsung kita tambal. Jadi kalau bisa double akan lebih mempersingkat waktu, meskipun ya nambah biaya. Geomembran ini kan nggak murah sebenarnya, tapi ya kalau bocor, aduh repot banget. Kita harus nambal, harus menyingsingkan batu-batunya lagi. Jadi lebih baik pakai yang tebal atau didobel. Itu kejadian di yang sana itu nggak didobel kan, tapi akhirnya ketika bocor susah juga nyari mana yang bocor di membrannya. Oke, ini progres hari kesekian. Jadi ada kesalahan yang kita lakukan, yaitu ternyata main drain itu sebaiknya langsung ke pompa. Nah, ini kan kita buat dari main drain naik lagi ke sana. Takutnya di keninya itu L atau elbow itu akan terjadi penumpukan sampah. Jadi untuk area yang itu tetap kita biarkan. Itu nanti akan kita gunakan untuk suatu saat mau kita sedot menggunakan alat penyedot diesel yang kita miliki, atau kita juga bisa nyedot pakai main drain yang baru yang akan kita buat. Jadi kita akan bikin main drain baru di situ, di dekat bapak yang berdiri ini belakangnya, langsung terhubung ke pompa yang ada di belakangnya. Jadi saya baru menyadari bahwa main drain itu posisinya di paling bawah dan harus tersedot secara langsung ke pompa. Pompa ini akan menyalurkannya ke filter. Nah, dari situ baru di filter ini diolah menjadi air yang lebih bersih. Ketika nanti dia naik dulu, bukan tidak mungkin pompa menyedotnya, tapi ada kemungkinan sedotan sampah-sampahnya itu akan terhalang di belokan-belokannya itu. Dia akan lebih baik kalau langsung ke pompa. Proses meratakan tanah agar bisa menjadi dasaran yang landai, bagus, tidak berkontur, maka perlu dilakukan proses perataan level lantai, leveling lantai agar bisa sesuai dengan apa yang kita akan bangun ya. Jadi misalkan di sebelah sini ini ada undakan yang nantinya akan dijadikan sekaligus tribun. Kemudian yang di sini juga akan ada tribun juga, 2 saf. Nah, yang di sini rata tapi tanpa memotong pohon-pohon yang ada. Sementara kalau yang ini memang sudah tumbang ya, sudah lama ditebang mungkin sama pemiliknya. Kita hanya mengambil akarnya. Proses finishing kitchen set, pemasangan top table dengan ini menggunakan granit yang 60 kali 120. 60 nih. Nah, iki lho bolone iki lho. Ayo, iki lho Mama.
Awas awas aku tok meja. Pas aku manut to ning gawe dalan kene iki. Salma. Ini kabin baru di Awander Village. Jadi memanfaatkan ada sisa tanah. Ternyata ada sisa tanah, terus kita bangun kabin juga dengan sisa-sisa material. Seperti ini, Pak, tempatnya. Bisa langsung view alam. Sini ruangan sofa, juga bekas-bekas handmade by Aruna Kirani. Satu, dua, ayo salah. Oke, ini kita akan memasang box skimmer di kolam, tapi kolamnya bukan kolam yang pada umumnya. Kita pasang di kolam natural. Di kolam natural ada skimmernya, kayak gimana hasilnya kita akan buktikan bersama-sama. Di kolam natural ini juga tidak hanya punya skimmer, tapi dia juga ada inlet. Ada 4 ya, tapi ini yang kita pasang baru 3. Satu lagi masih belum. Nah, untuk pemasangan ini kita siapkan dulu tempatnya. Di sini kita taruh di situ tuh. Nanti geomembrannya akan kita potong untuk kita masukkan skimmer ini. Ini kamu kuatin apa kamu lepasin, Mas? Kuatin, Mbak. Oh, dikuatin ya. Enggak malah jepit aja nanti dia, Mas. Yang jepit ini, Pak. Oh, ini yang jepitnya ya. Ini yang luar. Ini baut-bautnya. Ini ada saringan-saringannya. Kalau ini main drain ya.
jadi ini adalah tempat kita menaruh skimmernya, sedang digali. Terus dia langsung ada lubangnya ke sini. Dan ini nanti langsung tempat untuk meletakkan filter, pompa dan lain sebagainya. Ini lubang di bawah ini. Jadi nanti itu lubangnya itu hanya untuk ini, bulatan ini sama ada pipa. Jadi nanti ada L-nya gitu. Kalau nggak salah ada dratnya gitu ya Mas ya. Kalau kita lihat di video pemasangannya. Nah, sementara ini lubangnya ini nanti arah ke depan. Nah, ini yang akan kita buatkan lubang di gua membrannya seukuran ini. Kita jepit nanti supaya airnya juga nggak keluar. Kita lihat itu tanahnya banyak akar-akar. Oke, jadi ini akan kita koneksikan ke drat seperti ini. Namanya ini apa Mas? Drat luar, drat dalam. Iya. Kemudian ke pipa lagi. Anggaplah ini pipanya ya. Masukkan pipa. Kemudian ini kita potong, kita kasih lem. Terus kita kasih L. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Inilah kedalaman galian yang sedang kita kerjakan. Dan ini nanti disambungkan lagi langsung ke filter nanti. Langsung ke pompa. Iya kan? Ini Filter ya? filter Pak. Iya. Filter ya. Oh iya iya. Pompanya cuma buat ngambil air dari sini. Oh iya, pompa itu cuma dari sini. Pompa itu ada 3. Nanti kita akan cek. Pompa itu dihubungkan dengan 3, dengan main drain, dengan vakum, dengan ini juga Mas. Ini pompa nyedot ini nanti ke filter kan? Iya. Baru filter, dari filter baru ke inlet ini. Jadi nanti setelah dibongkar itu kita akan semen pinggirannya supaya rapi dan supaya menjaga supaya airnya itu enggak jebol masuk ke samping-sampingnya, malah memenuhi pinggiran geomembran nanti takutnya. Mana, kurang apa? Kurang lebar? Iya. Di depannya nanti itu Mas ya. Ini depan Pak. Oke, kita cek dulu kira-kira seperti ini ya prosesnya. Ini ada sisa potongan cukup Panjangan ya Pak. panjangan. Iya. Oh, kita potong. Kita uji coba dulu ini, pasang TBA juga. Kita pastikan agar tidak ada air yang merembes dan bisa rapat dengan TBA ini, jadi bisa lebih rapat. Setelah itu kita pasangkan ke box skimmer ya. Ini seperti itu. Dan kalau sudah oke, ya kita bersihkan dulu dan kita rekatkan dengan lem. Kita gunakan lem dari Ruchika, Ruglu ini. Bagian dalam dari shock drat tadi kita olesi dengan lem, baru pipanya yang 1,5 inch ini kita masukkan. Kali ini keni atau elbow
atau tukang-tukang itu biasanya bilangnya ini L. Kita olesi juga, kemudian kita masukkan. Nah seperti ini, posisinya harus sudah pas ya. Kalau masih belum terlalu lengket masih bisa dibetul-betulin. Ya. Oke, ini sudah kita cek, kita pasang. Nah itu tadi kita bongkarnya terlalu dalam, nanti kita tambahin semen. Oke, mau ditambahin semen dulu apa digunting dulu itunya? Semen dulu aja Pak. Semen dulu ya. Oke, siap. Pipanya kita kasih lem lagi sebelum kita sambungkan dengan tadi yang L tadi ya. Oke teman-teman, jadi skimmer boxnya sudah kepasang seperti ini. Jadi prosesnya seperti yang kemarin kalian lihat. Kemudian lubang tersebut kita semen, kemudian geomembran kita lubangi dan kita jepit di penutup skimmer boxnya. Lalu agar tidak ada air yang masuk ke dalam geomembran, itu kita beri sealant yang putih-putih itu adalah bekas sealant. Nanti supaya rapi tetap kita akan tutup batu-batuan ya di sekelilingnya supaya dia kesannya tetap natural. Kemudian juga saya ini barusan datang paket lampu dalam air yang akan kita pasang juga di dekat situ, karena yang lain udah kepasang batu semua. Tadinya nggak kepikiran kasih lampu, cuman lah kita kasih lampu. Halo, assalamualaikum. Mari kita sarapan dulu. Hari ini kami sarapan lodeh dengan kopi, telur dadar, dan ikan pindang. Di Awandaru Village. Segar sekali, ada melinjonya, tempe, mantap. Oke, ini di Awandaru kita lagi ngeram, bukan besi ya, tapi ini bambu yang kecil-kecil. Ini apa namanya Bu? Ada istilahnya nggak Bu? Carang. Carang ini akan kita jadikan rangka untuk menggantikan bambu sebelum ini nanti dicor
Jadi ada tulangan. Harapan saya dengan dikasih tulangan carang ini dia tidak mudah retak. Kemudian juga nanti akan mengurangi volume semen pasir atau cor-coran atau rabatan karena adanya tulangan ini. Untuk areanya kurang lebih 60 meter persegi ini yang akan kita rapat, kita cor sini dulu, nanti menyusul yang bawah. Oke, ini Mas Temon lagi ngerjain pemipaan. Ini masang stop kran ya Mas ya? Iya Pak. Ada stop kran, ada water moor. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu kita nggak perlu motong-motong atau apa, jadi bisa pakai water moor. Nih water moor. Kalau stop kran ini beli supaya hemat. Kalau stop kran itu kalau ada apa-apa harus potong ya. Iya Pak. Kalau water moor ini enggak. Jadi pipanya yang dipotong mungkin ya. Ininya bisa dilepas-lepas. Kalau ada duit ini aja. Ini 100 ribuan sampai 150 ribu. Sementara kalau stop kran biasa itu 40 sampai 70 ribu harganya. Ini tempat untuk letakkan pompa dan filter udah jadi. Kita akan cor kelilingnya supaya air tidak merembes masuk ke dalam. Ada 3 hal di dunia ini yang sangat sulit untuk diucapkan. Yang pertama adalah aku minta maaf. Yang kedua adalah aku minta tolong. Yang ketiga adalah 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ini air EV bisa bawa tangga nih, sama pasir di atasnya. Jadi kata siapa mobil kecil ini nggak bisa buat bawa-bawa barang? Bisa. Bisa kok. Oke guys, kolam ini kemarin kita bongkar karena masih bocor. Jadi memang geomembran itu sebaiknya di double. Terus ini kita coba akan aci bagian bawahnya supaya dia juga paling tidak lebih tahan terhadap kebocoran. Jadi kita coba aci supaya lebih halus juga permukaannya. Kita bongkar semua batu-batu yang udah kepasang, kita bongkar semua guys. Resiko kalau ada kebocorannya begitu. Ini adalah pengerjaan lapangan basket di Awandaru Village. Ini lantai kita cor dengan tulangan bambu bekas proyek kayak gini guys. Kita potongin, kita jadikan rangka sehingga bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ya. Istilahnya zero waste. Jadi di sini saya ingin anak-anak ada aktivitas fisik, aktivitas
yang bisa mengalihkan mereka dari gadget sambil menikmati pemandangan alam hijau-hijau yang segar. Oke, teman-teman, ini progres kolam. Jadi kemarin yang sudah ada batunya itu kita bongkar karena ada kebocoran. Kita coba masukkan air satu tangki, hanya 1 hari langsung berkurang sangat drastis, sehingga kita nyimpulkan ada kebocoran. Lalu apa yang kami lakukan? Kami bongkar batunya. Tuh, batunya kita keluarin. Sini nih. Kemudian kita beri 2 lapis geomembran. Tidak hanya itu, untuk menghindari kebocoran yang sama, kita kasih semen seperti ini dengan dikasih kawat streaming yang hijau-hijau ini, kawat streaming, kemudian kita semen, kita cor. Nah, nanti setelah itu baru dikasih batu supaya si geomembran ini tidak rentan terluka atau bocor karena batu-batu. Ini adalah proses dari pengerjaan kolam renang alami yang jadinya geomembran kita tutupi semen, di bagian luarnya ini kita kasih keramik, dan kebetulan ada sisa project dari Kartasura pecahan-pecahan keramik kita pasang di sana seperti itu. Dan ini juga memudahkan karena dia kan melengkung-lengkung seperti ini, tentu akan susah kalau pakai yang utuhan kotak-kotak ya. Jadi akan lebih mudah kalau pakai pecahan seperti ini. Oke, kemudian untuk batu-batunya juga kemarin kan banyak batu-batu untuk pondasi, sebenarnya batu gunung yang hitam dan agak tajam, itu juga saya singkirkan, saya ganti dengan, atau saya gunakan yang memang batu-batu kali yang lebih halus. Jadi batu-batu yang seperti ini, yang tajam-tajam ini sudah tidak kita gunakan lagi, kita manfaatkan untuk yang lain. Nah, kita jadikan seperti ini. Bagian yang paling luar ini kita kasih PC atau semen bawahnya biar dia nggak mudah jatuh, malah jatuh bisa memecahkan keramik dan sebagainya. Bagian yang terluar kita kasih semen, sementara yang bagian belakang ini hanya ditaruh biasa. Oke, ini adalah progres pengerjaan kolam yang kemarin sempat langsung alami batu-batuan. Oh ya, itu ada pohon yang dipotong itu karena sudah mati itu. Kita potong aja. Kalau yang masih hidup kita biarkan, ini masih hidup sepertinya nih. Sudah mati juga ya? Masih hidup yang ini sepertinya. Konsepnya bawah itu pakai pecahan keramik, sisa proyek, atas ini pakai batu-batuan. Ya, batu-batuan yang kemarin juga digunakan di sini. Ini kita buat tangganya supaya dari jalan ini bisa turun di sini. Tangganya natural dari batu-batu. Mas Tri fokus bikin keramik, Pak Joko bikin saluran listriknya.
Oke, jadi ini ada trouble. Kalau dilihat di bawah itu lantai yang dasar itu terangkat oleh air yang masuk dari celah-celah geomembran dengan plesteran acian itu. Ada celah-celah air tuh, air hujan masuk, kemudian dia masuk ke bawahnya plesteran semen. Jadi si geomembran ini kan kita lapisi dengan semen. Karena ada air yang masuk dari celah yang di situ masuk ke bawah, akhirnya mengangkat plesterannya. Jadi ini batunya kita pinggirkan lagi, kita akan tutup semua geomembran ini, termasuk yang melingkupinya kita tutup supaya air tidak masuk. 5 dan exhale, didekatkan tumitnya, putar sikunya menghadap ke atas. Press. Oke, perlahan tendang lekatnya ke belakang. 5, perlahan inhale, dorong tubuhnya ke depan. Exhale, drop tubuhnya di markas. Ya, letakkan tangannya di depan dada. Oke, bagus, dorong bahunya ke belakang. Inhale 1, lihat ke depan. 2. Progres pengerjaan kolam. Beberapa kali kemarin hujan deras, jadi dikasih ini spandex transparan ini untuk menutupi. Dan kalau udah hujan deras airnya masuk, jadi kita harus sedot pakai genset itu, mesin diesel itu. Ini Pak Joko lagi meratakan area yang digunakan untuk filter. Nanti dikasih penutup dari PRC board itu. Oke, ini proses pengisian air. Jadi seperti ini. Ini masih belum selesai. Sebenarnya habis lagi dibelikan. Setelah ini kita akan tes filternya. Wah, bagus nih. Oke, ini kita coba inletnya. Oh, yang itu belum dipasangin inlet ya, jadi dia keluarnya masih gede banget tuh. Yang ini sudah ada inletnya nih. Harus ada terus. Nanti dia berputar gitu. Nah, ini kurang kuat yang ini. Yang ini kurang kuat. Yuk, dibenerin.
tempat duduk yang ini dipasangi kayu-kayu ini. Tempat duduk yang ini ya, dibuat seperti ini, boleh memanjang boleh, tapi jangan rapat-rapat, dikasih celah 1 cm. Nah ini area di belakangnya tempat basket ini kan harusnya tangga ini masih kurang urukannya ada di parkiran, diangkutin ke sini kalau ada tenaganya, angkutin sini supaya nanti bisa jadi undang-undangan tangga. Area ini kemarin sudah kita tanggul Pak, ke situ. Ini ada besi-besi yang berdiri ini dikasih roll jaring-jaring. Setelah itu nanti tinggal di plester, dibuat pagar. Karena ini kemarin ambrol kalau sebelumnya ini. Ini bongkar aja nih nanti. Yang sini ya dibongkar aja. Ini area dekat kandang kambing. Tuh bongkar sekalian aja tuh. Oh iya, nanti ayah sapu ya. Area ini geomembrannya dilepas aja, kemudian dibuat tangga turun naik di sebelah mana ya, atau sebelah sana mungkin ya, dibuat tangga turun naik, terus geomembrannya dilepas, habis itu setelah itu nanti mungkin ada area keramik yang mungkin kita lepas dan kita gali lebih dalam atau gimana supaya air hujan itu dia langsung terserap ke bawah, enggak seperti ini. Jadi kita lepas keramiknya nggak usah semua, atau 1 atau 2, yang jelas supaya air bisa teresap ke dalam. Dan nanti di sebelah sana mungkin perlu dibuat tangga. Jadi kolam cukup mungkin sampai sini aja. Ini dibuat kolam yang anti bocor dulu. Tapi air nggak usah sampai jatuh ke sini. Jadi nanti dari sini aja kita naikin ke atas air terjunnya. Atau bisa juga airnya itu dialirkan, airnya dipompa dari sini, dari sumur, kemudian alir ke atas, pas ngalir jatuh ke bawah itu dibuat langsung masuk ke sini, jadi nggak sampai terendam di sini. Itu juga bisa itu. Ini area kolam ini, yang ini di plester dan terus diaci halus lagi area yang ini ya. Oke, ini konsepnya. Nah, seperti ini ya Mas ya, dibuat lubang, kemudian dimasukkan ke dalam unda-undaan struktur yang sudah dibuat. Nah, ini sudah ada yang sudah jadi nih. Sana juga. Ini kita jadikan tiang. Tentu nanti akan kita samakan ketinggiannya ya. Lampu yang bawah ini juga nih. Tolong dicek dan dimatikan pagi.
Kalau Iklan-iklan kalau kan outbound itu enggak belum sih. Outbound itu kan anu kan ada orang lintang apa segala macam. Iya maksudnya gitu ya. Ketika ada wingi kan aku saiki dan saya dengan karena kan duwe adik-adik toh. Jadi selama ini yo ngono sing sebelah kono kan wis roh sing sebelah kono gak sih? Kan enek sing Kira-kira berapa lama sampai dia akarnya tertanam? sebulan udah anu Sebulan ya? sebulan. Mau modelnya kotak Kan ada kotoran hewannya bisa jadi pupuk toh niki. langsung hidup besok. Ada kotoran nganu kan ini. Jadi pupuknya. Hati-hati tabrakan. Hiro, hati-hati Hiro. Awas. Nah Hiro, tuh mumpung gak ada teman. 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Oh teman dulu. Hiro, turun sini, ke sini Hiro. Ke sini. Ini juga bisa buat naik turun.